awali ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melaksanakan seminar aktualisasi Latsar CPNS golongan 3 angkatan 11 kelas B dengan penyaji adalah Mbak Feni Kurniawati SPD dengan judul pemanfaatan aplikasi game Kahoot untuk meningkatkan motivasi dalam pembelajaran jarak jauh siswa kelas 6 SD Negeri Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan seminar adalah diawali dengan pembukaan oleh moderator, kemudian paparan dari penyaji, kemudian kami harapkan testimoni dari mentor atas kegiatan aktualisasi selama 2 bulan, dan kemudian apabila ada hasil lebih, kami harapkan mentor menyampaikan hasil lebihnya, dilanjutkan dengan penguji Bapak Insinyur Slamet Sugiarto, dan ditutup oleh moderator. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Mentor, Bapak Sunarto, MPP. Untuk selanjutnya kepada Mbak Feni Kurniawati, waktu kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Slamet Sugiarto MURP selaku penguji, kepada yang terhormat Ibu Nani Idianingsih MSI selaku coach, dan yang saya hormati Bapak Sunarto MPD selaku mentor. Pertama, saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan kami kesehatan untuk menghadiri acara seminar laporan aktualisasi. Seminar laporan aktualisasi saya yang berjudul pemanfaatan aplikasi game Kahoot untuk meningkatkan motivasi siswa kelas 6 SDN Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, terdiri dari 8 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan mentor untuk menentukan jadwal bimbingan. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan atasan, yaitu kepala sekolah dan rekan kerja terhadap pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, melaksanakan sosialisasi kepada wali murid mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kelima, melaksanakan kegiatan dan evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi game Kahoot. Yang keenam, melaksanakan evaluasi kegiatan belajar siswa setelah diberikan latihan soal melalui aplikasi game Kahoot. Yang ketujuh, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada mentor. Dan yang terakhir yaitu kegiatan 8, menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Adapun untuk kegiatan yang pertama yaitu menyusun jadwal kegiatan untuk dikonsultasikan kepada mentor. Tahapan kegiatannya yaitu menghubungi mentor untuk menentukan waktu dan tempat konsultasi. Yang kedua, menyampaikan rencana kegiatan yang sudah dibuat. Yang ketiga, meminta saran, persetujuan dan izin dari mentor mengenai gagasan yang telah diajukan. Nilai aneka yang saya terapkan, targetnya jelas, transparan, bertanggung jawab, menghargai pendapat pada saat berdiskusi dengan mentor, berorientasi pada mutu, dan jujur. Bukti fisiknya yaitu surat persetujuan mentor. Mohon maaf tidak bisa saya tampilkan karena saya tidak bisa share screen. Yang kedua, catatan masukan dari mentor. Yang ketiga, catatan bimbingan dari mentor. Dan dokumentasi dari foto pada saat bimbingan dengan mentor. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan koordinasi dengan atasan, kepala sekolah, dan rekan kerja guru terhadap pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatannya, adanya dukungan dari atasan dan rekan kerja terhadap kegiatan yang telah dibuat,
Yang kedua, menjelaskan kegiatan rancangan aktualisasi kepada atasan dan rekan kerja. Adapun nilai aneka yang saya terapkan jelas sesuai dengan target, saling menghargai, berperilaku sopan dan santun, menyusun kegiatan yang inovatif, dan mandiri serta bertanggung jawab. Adapun bukti fisik dari kegiatan aktualisasi kedua yaitu catatan masukan dari rekan kerja dan foto pada saat dokumentasi dengan rekan kerja. Kegiatan aktualisasi yang ketiga yaitu menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini menyusun RPP. Tahapan kegiatannya menyusun rencana kegiatan dalam pembelajaran jarak jauh, RPP di tema 3, subtema 1. Yang kedua, menyusun evaluasi pembelajaran berupa soal yang nantinya akan dimasukkan dalam aplikasi game Kahoot. Adapun nilai aneka yang saya tampilkan yaitu bertanggung jawab, jelas sesuai dengan target, nasionalisme adalah musyawarah, etika publiknya kegiatan yang disusun harus tepat pada sasaran, dan mempertimbangkan efektivitas dari kegiatan yang akan dilaksanakan, serta harus bertanggung jawab penuh dan tepat waktu dalam melakukan kegiatan. Adapun bukti fisik dari kegiatan aktualisasi ketiga, yaitu tersusunnya RPP, yang kedua tersusunnya soal-soal evaluasi pembelajaran, yang nanti akan disusun dalam aplikasi game Kahoot, tersusunnya kisi-kisi soal, serta dokumentasi dari kegiatan pada saat menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan aktualisasi keempat, yaitu melaksanakan sosialisasi kepada siswa dan wali murid terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahapan kegiatannya, menjelaskan kepada siswa dan wali murid tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menjelaskan kepada siswa dan wali murid terkait bagaimana nanti kegiatan akan dilaksanakan, serta bagaimana cara melaksanakan evaluasi pembelajaran dalam aplikasi Kahoot tersebut. Adapun bukti fisiknya yaitu catatan masukan dari wali murid terkait kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, serta dokumentasi berupa foto pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Kegiatan aktualisasi yang kelima yaitu melaksanakan kegiatan dan evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi game Kahoot. Tahapan kegiatannya, 1. Terlaksananya kegiatan dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran yang ada di Google Sites. Yang ketiga, hasil belajar siswa melalui penggunaan aplikasi game Kahoot. Yang keempat, dokumentasi foto kegiatan. Adapun bukti fisiknya, terlaksananya kegiatan. Yang pertama, guru mengecek kehadiran siswa, memimpin berdoa, dan memberikan ulasan materi yang akan dilaksanakan, tujuan pembelajaran. Yang kedua, memberikan link materi yang ada di Google Sites yang nantinya akan digunakan siswa untuk mempelajari pelajaran yang akan diajarkan. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi pembelajaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan pertama di tema 3, subtema 1, yaitu pembelajaran 1. Sampai dengan pembelajaran ke-6, diberikan materi terlebih dahulu, kemudian kuis menggunakan Kahoot. Dan dokumentasi kegiatan yaitu foto siswa setelah menggunakan Kahoot dan berupa foto screenshot media dari Kahoot tersebut pada saat pelaksanaan. Dalam menggunakan media Kahoot, siswa mengetahui dengan sendirinya berapa skornya, berapa poin yang dia dapat, dan dia mendapat juara berapa. Salah benarnya pada saat mengerjakan soal dia juga mengetahui. Kegiatan aktualisasi ke-6 yaitu melaksanakan evaluasi kegiatan belajar siswa setelah diberikan latihan soal menggunakan game Kahoot. Tahapan kegiatannya memberikan kuesioner keefektifan aplikasi Kahoot terhadap pelaksanaan pembelajaran yang diisi oleh siswa. Yang kedua, mengumpulkan dokumen yang telah diterima dari siswa dan wali murid terkait dengan kuesioner keefektifan Kahoot tersebut. Adapun bukti fisiknya yaitu
kuesioner keefektifan yang telah dibuat oleh guru yang diberikan oleh siswa, yang nantinya diisi oleh siswa. Dan diperoleh hasil, ada kuesioner, pertanyaan dari kuesioner tersebut yaitu apakah aplikasi Kahoot dapat menarik perhatianmu? Sebanyak 87,6% siswa menjawab menarik. Dan apakah semangat belajarmu bertambah setelah belajar menggunakan Kahoot? Sebanyak 41,2% siswa sangat setuju dan 41,7% siswa menjawab setuju. Kegiatan aktualisasi yang ketujuh yaitu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada mentor. Tahapan kegiatannya yaitu memberikan laporan hasil kegiatan pembelajaran kepada mentor. Yang kedua, melakukan bimbingan termasuk meminta kritik dan saran dari mentor terkait laporan yang nanti akan disusun. Bukti fisiknya yaitu 1. Catatan masukan dari mentor terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, dokumentasi pada saat melaksanakan evaluasi dari pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan 8, menyusun laporan kegiatan aktualisasi dengan tahapan kegiatan 1, mengumpulkan data dan bukti pendukung dari kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menyusun laporan. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor terkait laporan yang telah disusun. Dan yang ketiga, mencetak laporan kegiatan yang telah dikonsultasikan dengan mentor. Adapun bukti fisiknya yaitu 1, catatan, masukan, kritik dan saran dari mentor terkait laporan aktualisasi yang telah dibuat, yang telah disusun. Kemudian yang kedua, terkumpulnya data dan bukti pendukung sehingga peserta dapat menyusun laporan aktualisasi dengan baik. Dari 8 kegiatan aktualisasi saya, terdapat kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya yaitu kegiatan aktualisasi dilaksanakan mulai tanggal 18 September sampai dengan 31 Oktober. Ya, waktunya. Oke. Kesimpulannya yaitu melalui Yuk, lanjut. Melalui aplikasi Kahoot, motivasi siswa meningkat dari yang awalnya 65,5% menjadi 91,4%, dibuktikan dengan kuesioner keefektifan yang telah dibuat oleh siswa. Kemudian pada saat pelaksanaan, nilai aneka alhamdulillah terlaksana dengan baik. Kemudian, kegiatan aktualisasi tersebut dilaksanakan di SDN Pojok Kulon Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang dengan 16 orang siswa. Sarannya bagi guru agar mampu mengembangkan kemampuannya dalam berinovasi. Yang kedua, guru harus selektif dalam memilih media pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Adapun bagi sekolah yaitu dapat meningkatkan kualitas mutu pengembangan sekolah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu presentasi dari Mbak Feni Kurniawati SPD. Untuk selanjutnya kepada Bapak Mentor, Bapak Sunarto MPD, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selaku mentor, pertama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nani Kristianingsih yang telah menjadi sub dari Ibu Feni Kurniawati yang telah setia untuk memberikan bimbingannya sesuai dengan jadwal dan mungkin juga juga jadwal. Juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Selamat Sugiarto dan mohon doa restunya selaku penguji semoga Ibu Feni nanti lulus mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Untuk Bu Feni Kurniawati, SPD dari SDN Pojok Kulon, selaku mentor saya mengucapkan selamat karena yang pertama telah berhasil melaksanakan pelaksanaan aktualisasi sekaligus membuat laporannya. Laporannya telah disusun, selesai, kemudian
dilanjutkan dengan ujian pada pagi hari ini. Yang kedua, sebenarnya instrumen pendukung dari laporan kegiatan aktualisasi yang disusun oleh Bupa ini sudah sangat lengkap, Bu. Menurut pemikiran saya sudah sangat lengkap, mulai dari instrumen, kemudian bukti pendukung setiap kegiatan, juga hasil kegiatan. Yang ketiga, sebenarnya PPT-nya sudah sangat bagus, Bapak Ibu. Karena pada tanggal 31 Oktober kemarin, hari Sabtu, kita sudah mengadakan latihan Bu, di Aula Winkers itu. Pada hari Sabtu kita datang, kemudian dengan membawa LCD proyektor, kita lihat di tayangan proyektor itu sebenarnya PPT-nya sangat bagus Bu. Hanya sayangnya ada kendala teknis tidak dapat kita ditayangkan pada siang hari ini. Yang berikutnya adalah selaku mentor, saya juga sangat mendukung dan menyetujui hasil kerja yang dilaksanakan oleh Bu Bani Kurniawati selaku CPNS. Harapannya adalah beliau nanti lulus, kemudian bisa menerima SKPNS-nya, nanti akan menjadi guru yang profesional. Kebetulan di SDN Pojok Kulon adalah salah satu dari binaan saya selaku pengawas sekolah di wilayah kerja pendidikan Kesamben. Kemudian yang berikutnya adalah besar harapan kita, besar harapan saya selaku pengawas kepada Bupa ini tetap semangat menjalankan tugas kedinasan, kemudian juga yang lebih penting mengembangkan seperti ini pada waktu nanti sudah tidak lasar lagi. Jadi dipakai dalam kegiatan pembelajaran, digunakan untuk memotivasi siswa, kemudian memanfaatkan teknologi, juga nanti akan memberikan semangat yang berlebih kepada siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, baik masa pandemi maupun nanti ketika sudah tatap muka KPN seperti biasanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila selaku mentor ada kesalahan dari saya pribadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sunarto MPD selaku mentor. Untuk selanjutnya kepada Bapak Insinyur Slamet Sugiarto selaku penguji, waktu kami persilakan. Terima kasih Bu Nani. Selamat ketemu lagi Pak Narto selaku mentor dari Bani Kurniawati. Terima kasih sudah mendampingi ini sampai selesai. Dari sini, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama ini, tahun itu kan pada prinsipnya kan untuk apa ya, semacam evaluasi lah katakan begitu ya, permainannya itu. Nah, kalau di dalam proses pembelajaran dia ditempatkan di mana? Di akhir, Pak, sebagai instrumen evaluasi pembelajaran. Lalu kaitannya untuk mendorong siswa untuk aktif dan menjadi berprestasi apa? Di dalam KHOT itu kan terdapat berbagai tema, Pak. Dari soal yang multi choice, soal yang langsung diketik, atau puzzle. Dari situ siswa tertarik. Selain itu, penggunaan KHOT itu siswa bisa langsung mengetahui nilainya, skornya. Seperti itu, Pak. Jadi dipakainya hanya untuk evaluasi. Evaluasi pembelajaran, ya. 6 kali kalau nggak salah ya, 6 kali KHOT. 6 kali, Kak. Yang paling tinggi siapa namanya? Yang paling tinggi namanya Devinta. Oke. Jadi lebih banyak untuk evaluasi ya. Iya. Tadi evaluasi semua kegiatan ditanyakannya kepada siswa atau kepada orang tua juga? Kepada siswa, Pak, untuk evaluasi kegiatan pembelajaran. Tetapi untuk mengetahui efektif atau tidaknya aplikasi KHOT, saya kan berangkat dari hasil observasi pertama orang tua dengan siswa.
bagaimana keadaan putra-putrinya di rumah itu malas atau tidak dalam belajar. Dan sebagian besar itu banyak orang tua yang mengeluh, pelajaran anak saya itu susah, Bu. Seperti itu. Saya sudah angkat tangan istilahnya menemani anak saya itu bagaimana caranya agar dia itu tertarik untuk belajar. Seperti itu, Pak. Jadi saya mengangkat isu tersebut, saya kelopkan dengan media Kahoot tersebut, anak-anak kok suka seperti itu, Pak, dari hasil kuesioner yang sudah saya berikan ke anak. Ada yang, mengapa mereka lebih suka? Karena pada dasarnya anak-anak zaman sekarang kan milenial, Pak, nggak suka dengan aplikasi seperti itu. Menggunakan HP sudah sangat lancar. Oke. Ketika Anda melaksanakan kegiatan ini, bagaimana Anda menerapkan nilai anti korupsi? Saya menerapkan nilai anti korupsi, yaitu tepat waktu dalam menyusun semua serangkaian kegiatan, Pak. Terus melaksanakan hasilnya itu secara jujur. Jadi nilainya anak berapapun saya tampilkan secara jujur seperti itu. Tidak dapat dimanipulasi, Pak, karena sudah ada skornya di situ. Oke. Ini hanya saran saja untuk perbaikan. Oke. Kan tadi ada hasil perkembangan siswa ya. Oke. Mbok itu ditampilkan di narasi di laporannya, jangan hanya di lampiran. Jadi garis besarnya ditampilkan di narasi di laporan. Untuk menunjukkan adanya perkembangan. Karena saya cari tadi belum ada sepertinya. Tapi kalau nggak salah ada sih hitung-hitungannya di lampiran. Jadi kan harusnya di badan juga ada garis besar isinya, nanti detailnya di lampiran. Gitu. Sehingga orang baca itu udah tahu, oh, memang ada hasilnya. Gitu. Oke ya, yang tolong silahkan dimasukkan itu di narasi bab 4-nya. Kemudian tujuan juga sebaiknya diberi tujuan terkait dengan tujuan habituasi aktualisasi. Karena di kesimpulan kan juga dimasukkan toh itu, ya kan, sehingga biar konsisten. Saya kira begitu. Waktu saya kembalikan kepada Nani, pada prinsipnya sudah diterima. Jadi tadi kalau mau jadi ASN ya saya kira sih bisa. Soal nanti ranking berapa, sing penting lulus. Pasti sudah lulus. Saya kira gitu. Kecuali ada sesuatu yang lain lagi. Tapi prinsipnya seperti itu. Saya kira begitu. Waktu saya kembalikan ke Nani. Ya. Terima kasih pada Bapak Penguji, Bapak Slamet Subiarto, dan selamat kepada Mbak Feni Kurniawati, walaupun hasilnya tidak tertangkap secara jelas, tetapi tegaskan itu di narasi ya, narasi sehingga ada kesesuaian antara bukti fisik dan di narasinya. Saya kira itu. Selamat untuk Mbak Feni Kurniawati, dan kami mohon jangan berhenti untuk berkreasi dan berinovasi, karena itu adalah kunci suksesnya kita dalam mengemban tugas negara. Terima kasih kepada Bapak Mentor, Pak Sunarto SMPD atas pendampingannya sehingga ada hasil yang luar biasa di 2 bulan ini. Terima kasih pada Pak Slamet, dan saya kira marilah kita beri aplaus kepada Mbak Feni Kurniawati.